Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita jumpa dengan channel AW Matematika. Kali ini kita akan membuat ramuan bagaimana untuk bisa menambah daya tahan tubuh kita dari segala macam serangan penyakit. Utamanya kita tahu bersama bahwa sekarang ini kita masih dilanda dengan suasana COVID-19. Kali ini kita akan membuat ramuan dari daun pandan ya. Daun pandan ini cukup banyak keistimewaannya. Keistimewaan yang utama dari daun pandan ini adalah cukup baik untuk kaum laki untuk menambah stamina laki-laki. Yang kedua, bagi yang sudah menderita penyakit gula ya, sebaiknya mengkonsumsi air rebusan daun pandan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Kali ini saya memperkenalkan mencoba ya. Selama ini kita meramu dari herbal, dari berbagai macam ramuan dengan menggunakan panci dari aluminium, itu juga bagus. Tapi kami setelah mengadakan penelitian, mengadakan survei di lapangan kepada orang-orang tua kita terdahulu, ternyata dengan menggunakan panci ya dari tanah liat itu jauh lebih bagus daripada menggunakan panci dari aluminium. Aluminium bagus tapi jauh lebih sempurna kalau kita menggunakan panci dari tanah liat, seperti yang sedang saya lakukan ini. Yang kedua, dengan memasak ramuan ini dengan menggunakan kayu bakar. Kenapa demikian? Karena panasnya jauh lebih bagus ya dibanding dengan menggunakan kompor gas. Bagaimana cara membuat ramuan dari daun pandan ini ya? Ya, ini daun pandannya sudah diiris ya. Sudah diiris dan bahan-bahannya juga kita sudah siapkan. Ada gula garam. Kemudian ini gula merah dan ini adalah merica. Ya. Setelah airnya mendidih seperti ini ya, airnya sudah mendidih. Ya, sudah mendidih. Kita turunkan daun pandangnya. Ya, daun pandang yang setelah yang sudah dipotong-potong kita turunkan. Jadi dibiarkan airnya dulu mendidih. Ya, setelah airnya mendidih baru kita turunkan daun pandannya seperti ini. Ya, jadi cukup sederhana, cukup mudah dilakukan bagi siapa saja. Bagi bapak-bapak, saudara-saudara, ya ini bisa dilakukan di waktu-waktu lagi waktu kosong. Kita ambil saja daun pandang di samping rumah kita atau yang ada di pekarangan kita. Ya, ini daun pandang yang saya masak ini cukup 1 lembar. Ya, setelah itu kita tambah garam sedikit saja ya. Ya, sedikit. Tidak sampai setengah sendok ini ukurannya. Ya, garamnya. Ya, kita turunkan. Kemudian kita ambilkan merica. Mericanya tidak usah ditumbuk ya. Mericanya tidak usah ditumbuk seperti ini ya, kira-kira setengah sendok teh diturunkan ya, turunkan seperti ini. Kemudian ditambah dengan gula merah. Gula merahnya cukup sepotong kecil ini aja ya, ini hanya aroma saja. Mau dikasih gula merah juga boleh, tidak mau juga boleh ya. Yang utama di sini adalah rebusan daun pandangnya. Daun pandang sendiri saja itu sudah cukup bagus, hanya kita tambahkan garam sedikit, merica dengan gula merah ini hanya untuk aromanya saja ya. Jadi ini setelah itu diaduk ya, diaduk seperti ini. Setelah diaduk ya, ini kan airnya sudah mendidih ya. Jadi daun pandang yang sudah ada di atas ini dengan air yang mendidih kita tutup ya, kita tutup. Kita tutup. Nah, setelah kita tutup ya, kita biarkan apinya ini seperti ini. Ya, inilah kegunaannya kalau kita menggunakan kayu bakar, apinya dibiarkan saja begini sampai apinya mati. Ya. Karena air yang ada di atas ini sudah masak karena sudah mendidih. Nah, kemudian kenapa kita masih panaskan seperti ini? Supaya zat yang terkandung di dalam daun pandang ini bisa keluar yang akan menjadi obat nantinya, atau yang menjadi imun nantinya pada tubuh kita. Oke, selamat mencoba. Jika sekiranya ya
saudara-saudari ya, jika sekiranya tidak ada tungku yang mungkin sulit sekarang, apalagi di kota-kota di mana lagi mau dapat kayu bakar dengan tungku begini tidak ada, bisa saja menggunakan kompor gas. Yang utama di sini adalah tungkunya ya. Tungkunya ini sebaiknya kita gunakan dari tanah liat. Kenapa kita gunakan dari tanah liat? Itu zat-zat yang terkandung dalam daun pandan ini itu akan lebih sempurna keluar ya, akan lebih sempurna keluar. Kenapa? Dengan menggunakan tungku dari tanah liat ini panasnya cukup bagus dibanding dengan panci dari aluminium. Yang selama ini mungkin banyak di antara saudara-saudari kita memasak obat-obat dari daun atau dari helbar dengan menggunakan panci aluminium. Sebaiknya ya, untuk lebih sempurnanya, setelah diadakan kami mencoba menelusuri kenapa orang-orang tua kita begitu bagus daya tahan tubuhnya. Ternyata mereka itu baik memasak nasi atau memasak ikan atau memasak sayur, ternyata menggunakan panci dari tanah liat ini. Itu reaksinya tidak begitu bereaksi dengan apa yang kita masak, jadi betul-betul sempurna. Sekali lagi ini ya, kelihatannya sudah seperti ini ya. Kita matikan saja ya, kita tutup. Nah, sudah selesai, tinggal tunggu apinya mati. Kemudian kalau cukup kita yang mengkonsumsi hanya satu orang ya, bisa airnya ini dimasukkan di termos, nanti kita mau baru kita keluarkan lagi, karena ini enak kalau kita minum dalam keadaan masih hangat-hangat. Jadi kalau misalnya cukup untuk satu orang, dengan kebetulan kita memasak ini kurang lebih 1,5 liter, nah kita siapkan termos, kemudian dimasukkan di termos, nanti kita perlu minum ramuannya baru kita keluarkan. Oke, cukup sampai di sini ya untuk channel dari AW. Jangan lupa subscribe, like and share untuk lancarnya channel AW Matematika ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.